aplikasi yang akan dipakai nanti untuk absensi kehadiran secara geolocation. Aplikasinya seperti ini. Kemudian ini sudah saya buatkan responsif ya. Untuk tablet juga bisa, Android juga bisa. Kemudian laptop, komputer juga bisa. Udah responsif. Ya. Kalau radiusnya dia lebih dari 150 meter, maka akan ada informasi seperti ini ya. Ini source code-nya yang saya buatkan untuk lokasinya ya. Oke, ini radiusnya. Kalau misalnya dia di luar 150 meter ini ya, 150 meter ini, maka akan ada informasi bahwa Anda berada di luar area kantor, area sekolah atau area perusahaan, gagal melakukan absensi. Jadi absensi ini aktif ketika berada di area kantor ya, berada di jarak area kantor. Radiusnya tadi saya sudah targetkan ya. Oke, halo semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Dan saat ini kita akan bahas mengenai absensi kehadiran ya. Satu aplikasi yang akan dipakai nanti untuk absensi kehadiran secara geolocation ya. Jadi aplikasi ini berfungsi ya untuk absensi pegawai yang nantinya bisa diabsensi menggunakan smartphone, Android, tablet, laptop atau juga komputer dengan radius tadi saya sudah rubah menjadi 150 ya, 150 meter di lingkungan kantor. Ataupun juga misalnya dipakai aplikasi ini dipakai di sekolah, bisa juga dengan radius 150 meter di lingkungan sekolah atau perusahaan untuk mengabsensi pegawai, karyawan atau anak-anak murid sekolah ya. Kemudian juga ada laporan absensi, kehadiran, keterlambatan. Untuk keterlambatan itu saya buatkan waktu toleransinya 15 menit ya. Kemudian ada waktu masuk, waktu istirahat dan waktu pulang dengan 3 shift ya, pagi, sore dan malam. Oke, aplikasinya seperti ini. Kemudian ini sudah saya buatkan responsif ya. Untuk tablet juga bisa, Android juga bisa. Kemudian laptop, komputer juga bisa. Udah responsif. Ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Oke. Untuk loginnya kita inputkan username atau juga NIP ya dari karyawan tersebut. Karena kebutuhan untuk buatkan video ini saya pakai admin. Oke, kita masuk di sini dari aplikasi ini tadi ya. Saya buatkan seperti ini ya, menggunakan PHP, MySQL dan juga JavaScript ya, HTML5 dengan geolocation API ya, dengan ketentuannya seperti ini. Untuk login, hak akses, kemudian absensi dengan radius lokasi, kemudian shift kerja, aturan waktu dan keterlambatan, kemudian ada laporan dan rekap, kemudian tampilan dan juga responsivitas ya. Kemudian ada keamanan, teknologi tambahan yang mungkin bisa dipakai ya, yang sudah tadi saya pakai PHP atau OP, atau juga bisa pakai code igniter 3 atau 4 ya. Kemudian MySQL, HTML5 dengan geolocation API ya, Bootstrap 5, jQuery tambah data tables, dan juga ini opsional aja ya untuk API Google Maps ya, untuk menampilkan lokasi kantor atau sekolah atau perusahaan ya, dan posisi pengguna. Kemudian struktur data untuk database-nya, database utamanya seperti ini. Kemudian output yang kita harapkan itu ya seperti tadi. Ya, seperti ini. Kita juga di laporan ya, laporan absensinya bisa diekspor ya dalam bentuk PDF dan Excel. Kita langsung di aplikasinya tadi. Ya, ini ya tampilan dashboard dari aplikasi ini. Saya kasih nama Si Hadir. Iya, Si Hadir ya. Si Hadir karena saya bekerja di RSUD Atambua tepatnya, maka di sini saya buatkan untuk Si Hadir RSUD Atambua. Ya, ini juga responsif, bisa dibuka dan juga bisa ditutup. Oke, kemudian ini untuk halaman admin ya. Nanti di sini nama pegawainya bisa muncul. Kalau dia aksesnya sebagai admin atau HRD, nanti ini sebagai admin atau juga sebagai HRD.
seperti itu ya. Nanti akan ada perbedaan antara admin atau HRD atau juga dengan pimpinan dengan karyawan ya, akan sedikit ada perbedaan baik tampilan dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, ini saya gunakan untuk pembuatan video ini. Saya menggunakan akun admin ya, admin utama. Nah, di sini ada dashboard ya. Dashboard ini masih kosongan ya, masih kosongan. Tapi di sini ada tampilan untuk informasi total pegawai, kemudian pegawai yang absen, hadir tepat waktu, kemudian ada keterlambatan, kemudian izin sakit, cuti, izin tahunan dan lain sebagainya ada di sini. Nanti juga kita akan buatkan untuk grafik-grafik atau juga tampilan-tampilan yang menarik di dashboard ini ya. Sesuai dengan kebutuhan kita bisa buatkan. Kemudian di menu absensi. Nah, di menu absensi ini yang fitur utamanya ya. Fitur utama karena kita buat untuk si hadir ini untuk absensi pegawai. Yang nantinya akan dilakukan menggunakan atau absensinya menggunakan HP Android ya. HP Android, tablet atau laptop atau komputer dengan radius 150 meter dari lokasi kantor, sekolah atau perusahaan tempat pegawai atau juga murid itu bekerja atau sekolah seperti itu. Nah, di menu absensi ini tampilannya seperti ini. Ini responsif banget ya untuk tablet, Android dan lain sebagainya. Ya, sepertinya. Nah, di sini ada informasi untuk absensi kehadiran. Nah, di sini saya sudah buatkan kalau radiusnya dia lebih dari 150 meter, maka akan ada informasi seperti ini ya. Ini source code-nya yang saya buatkan untuk lokasinya ya. Oke, ini radiusnya. Kalau misalnya dia di luar 150 meter ini ya, 150 meter ini, maka akan ada informasi bahwa Anda berada di luar area kantor, area sekolah atau area perusahaan, gagal melakukan absensi. Jadi absensi ini aktif ketika berada di area kantor ya, berada di jarak area kantor. Radiusnya tadi saya sudah targetkan yaitu 150 meter. Ya, 150 meter. Di sini kita bisa komen saja meter ya. Oke, gitu. Ya. Oke, contoh kita absensi ya, absen masuk. Nah, di sini ada keterangan bahwa berhasil absen masuk, statusnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena shift masuknya tadi kita sudah atur di jam 7 ya, jam 7.00 sampai jam 3 untuk shift pagi. Shift sorenya pukul 15 ya sampai 23. Kemudian shift malamnya 23 sampai 7 pagi. Seperti itu ya. Nah, karena saya absensinya di jam 12, maka otomatis di sini akan dinyatakan terlambat ya, walaupun sudah absennya berhasil. Jarak Anda dari kantor sudah bisa terbaca di sini ya, 8 meter seperti itu. Oke, nanti ketika pekerjaan selesai dan sudah waktu pulang, maka tinggal absen pulang. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita di laporan. Nah, di laporan ini kita bisa melihat ya. Nah, tadi saya absen nih ya di jam 12. Nah, kemudian untuk jam pulangnya saya belum absen. Nah, status tadi saya absen ternyata terlambat gitu ya. Oke, kemudian juga ada data keterlambatan. Kemudian ada kalau misalnya melebihi jam kerja, maka akan terhitung jam lembur seperti itu. Oke, di sini juga untuk laporan ini saya siapkan juga ya untuk filter tanggal ya. Ketika karyawan atau pegawainya atau anak sekolahnya lebih banyak ya, atau banyak sekali antara 1000 atau ya sekitar gitulah ya, ratusan, maka kita bisa memfilternya menggunakan tanggal ya. Misalnya tanggal hari ini sampai tanggal berapa, seperti itu ya, untuk melihat data-data yang ada di tabel ini. Kemudian kita juga bisa ekspor ke PDF dan juga ekspor ke Excel ya. Contoh saja kita mau mengekspor data ini ya ke PDF. Oke, kita ekspor. Oke, ini sudah terekspor dan kita bisa lihat hasil ekspornya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka. Ya.
Laporan absensinya bisa kita modifikasi ya, sesuai dengan kebutuhan di kantor, sekolah, atau juga perusahaan kita. Oke, untuk kebutuhan video ini saya buatkan contoh seperti ini saja. Ya. Oke, kemudian di menu manajemen ya, menu manajemen ini ada data pegawai, jadwal shift, dan juga manajemen cuti. Ya, kita ke data pegawai. Data pegawai ini silakan untuk melakukan penambahan pegawai. Ya. Contoh kita tambah satu pegawai ya. Kita tambah satu pegawai, misalnya NIP-nya kita masukkan. Katakanlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya NIP-nya. Kemudian nama lengkapnya katakanlah Diana. Diana kekasihku katanya. Gitu ya, Diana gitu ya. Diana. Oke, jabatannya entah di fungsional atau di struktural, dan ini bisa di setting ya, di database-nya kita bisa setting atau juga bisa langsung dari aplikasinya untuk kita tambahkan sesuai dengan jabatannya. Nah, di sini saya masih buatkan dua, struktural dan fungsional. Kita anggap saja ini di fungsional ya. Kemudian role aksesnya adalah pegawai ya, pegawai admin atau HRD. Dan kalau misalnya role aksesnya bisa lebih dari ini, bisa ditambahkan. Kemudian shift-nya kita bisa inputkan. Pegawai ini masuknya di shift mana? Shift pagi atau shift sore atau shift malam. Nah, shift-nya tadi kita sudah buatkan ya. Kita buatkan tadi. Nah, ini ya, contoh seperti ini ya. Oke. Di source code-nya juga kita sudah buatkan untuk shift-shiftnya. Nah, untuk shift-nya ini saya karena ini pilih struktural, maka shift paginya shift pagi struktural. Kemudian passwordnya nanti digunakan oleh pegawai itu untuk mengakses ya, untuk mengakses aplikasi ini sehingga dia bisa absen melalui HP Android, tablet atau laptop ya, yang nanti menggunakan GPS untuk mendeteksi geolokasi ya, lokasi area atau tempat dia melakukan absensi. Kalau di luar area kantor, area sekolah, area perusahaan dengan radius tadi ya, radius 120 meter, maka dia tidak bisa absen ya, tidak bisa absen. Nah, di sini kita kasihkan passwordnya katakanlah 123 ya, 123 aja. Nanti terserah, kita simpan. Oke, sudah berhasil ya. Ini tadi NIP-nya kita inputkan 1 2 3 sampai 9, kemudian namanya Diana kekasihku itu ya. Oke. Oke, di sini struktural dengan role-nya pegawai. Nah, di sini juga saya siapkan aksi. Untuk tombol aksi ini ada edit dan delete. Misalnya ini tidak cocok, kita bisa edit ya. Misalnya Diana ini ya, Diana kita tambahkan kekasihku misalnya begitu ya. Nah, contoh seperti itu ya. Kemudian passwordnya tadi 123 ya, kita bisa rubah ke 456 gitu ya. Tapi tetap aja di 123. Oke, kita update. Nah, di sini udah terupdate ya namanya. Oke, seperti itu. Kemudian kita mau delete juga bisa gitu ya. Nah, untuk ini untuk menu data pegawai untuk manajemen ya, manajemen penambahan data pegawai dan juga semua datanya ada di sini. Nanti misalnya mau dilakukan penambahan menu, misalnya saya pengen menu ini ditambahkan seperti laporan tadi ya, laporan absensi, ada ekspor ke PDF dan Excel. Nah, di sini nanti bisa kita tambahkan menunya ya. Karena ini saya buat untuk kebutuhan video ini sebelum saya tambahkan. Kemudian kita lanjut di jadwal shift ya, jadwal shift. Nah, di jadwal shift ini ada manajemennya, kita bisa tambahkan shift. Shift tadi yang saya buatkan, yang tadi di sini ya. Oke, ditambah pegawai ini fungsional jabatannya, kemudian role-nya ini ya, shift-nya ini. Shift pagi, sore. Pagi untuk fungsional, pagi untuk struktural, sore dan malam. Ini bisa diatur di shift ini. Nah, ini silakan ditambahkan shift-nya di sini. Oke, seperti itu. Kemudian misalnya shift ini ketika diinputkan masih ada yang salah, bisa diedit gitu ya. Kemudian bisa dihapus. Nah, kemudian untuk manajemen izin ya, izin cuti, sakit, izin tahunan. Nah, itu bisa di manage di menu manajemen cuti. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk admin utama nanti akan muncul aksi ya. Aksi di sini ada disetujui dan ditolak gitu ya.
Nah, apabila disetujui, maka nanti akan muncul tanda ini disetujui, lalu menu actionnya hilang, gitu ya. Kalau ditolak, maka ketika diklik tombol tolak, maka statusnya akan berubah menjadi ditolak atas permintaan dari pegawai ya yang mengajukan cuti ya, atau izin sakit dan sebagainya ya. Nah, nanti kita akan coba dengan tadi Diana tadi ya, dengan aplikasi yang diberikan kepada Diana nanti, hak aksesnya maksudnya, hak akses yang diberikan kepada Diana. Oke. Kita akan uji coba untuk manajemen cuti ya, manajemen cuti. Oke, ini karena ini saya keluar dulu, saya ke data pegawai tadi, saya ambil NIP-nya, kemudian password tadi yang kita buatkan ya, 123 ya. Oke, kita keluar dulu. Nah, ini kita akan akses sebagai pegawai ya, yang tadi kita tambahkan namanya Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, ini kita buatkan saja. Kemudian passwordnya 1, 2, 3. Kita masuk. Oke, ini hak aksesnya sebagai Diana ya, Diana. Nah, pegawai yang bernama Diana yang menggunakan hak aksesnya. Nah, ketika dia absen, maka akan muncul seperti ini dan dia absen. Nah, oke. Diana ini tadi kita buatkan shiftnya di shift pagi struktural ya. Karena ini maka absennya berhasil tapi statusnya terlambat karena jamnya ya, jamnya. Oke. Kemudian kita di manajemen cuti tadi ya, kita mau buatkan Diana ini mau mengajukan cuti. Nah, di sini ada pengajuan cuti ya. Oke, kita klik ya. Ini belum ada sama sekali. Oke, kita klik. Nah, Diana ini akan melakukan cuti ya, pengajuan cuti. Maka Diana akan ajukan cuti. Cutinya jenisnya cuti apa? Misalnya izin atau dinas luar atau cuti tahunan atau karena sakit gitu ya. Katakanlah izin saja, izin. Nah, izin dari tanggal berapa? Misalnya tanggal 11. Ya, 11 Oktober 2025 sampai katakanlah izin 3 hari ya. Sampai tanggal 13. Oh, sorry, hari Minggu tidak terhitung ya. Oke, kalau gitu hari Sabtu, hari Senin dan hari Selasa. Jadi sampai tanggal 21 gitu ya. Kemudian alasan izinnya karena apa? Misalnya alasannya urusan keluarga. Keluarga dalam kurung katakanlah pernikahan. Gitu ya. Ya, kemungkinan si Diana ini punya saudara yang mau menikah ya, jadi izin. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, apabila ada file pendukung, misalnya ada surat izin atau apa, bisa diupload ya, bisa diupload di sini. Kalau tidak pun dikosongin saja tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ajukan. Oke. Nah, ketika diajukan di menu ini akan ada status pending ya. Kenapa status pending? Dia harus menunggu konfirmasi dari HRD atau admin ya yang mengurus pemberian izin kepada pegawai, karyawan atau juga murid ya yang mengajukan cuti. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke HRD atau juga admin tadi yang ya, kita kembali ke admin ya. Kembali ke admin. Ya, kita kembali ke admin dan kita akan melihat bahwa ada informasi bahwa ada yang mengajukan cuti ya. Mengajukan cuti. Oke, kita di manajemen cuti. Nah, di sini seperti tadi saya sudah jelaskan akan muncul 2 tombol ya di aksi, setujui dan tolak ya. Katakanlah kita setuju ya. Kita setujui pengajuan cuti ya. Jenisnya adalah izin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kita setujui. Ketika kita setujui, tombol ini akan hilang ya. Dan ini akan berubah menjadi warna hijau.
dengan statusnya disetujui. Oke, betul ya, disetujui. Ini hilang. Kalau misalnya kita tolak, maka dia akan munculnya seperti ini, berwarna merah. Nah, sekarang kita kembali ke Diana tadi ya, akses Diana tadi. Oke, kita akan melihat statusnya yang tadi pending. Kita akan melihat, ya ini sudah disetujui. Iya, oke, mantap ya. Oke. Oke, ini untuk yang versi webnya. Kemudian di video nanti yang akan datang saya akan buatkan untuk yang versi Android ya, sehingga pegawai, murid atau juga stafnya bisa melakukan proses absensi menggunakan HP Androidnya di radius 150 meter area kantor, area sekolah atau area perusahaan, gitu ya. Oke, sekian saja video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.